Baik, pertanyaan yang kedua adalah soal dana keistimewaan yang di undang-undang ini tidak dijelaskan secara rinci dan dikhawatirkan dana ini menjadi problem baru, padahal ini barusan ditetapkan. Apakah nanti ada semacam deskripsi lagi bagaimana dana keistimewaan ini akan diberikan kepada Provinsi DIY? Oh, tidak. Jadi di dalam undang-undang ini tegas sekali ada 3 pasal yang mengatur. Yang pertama, seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan juga berlaku di daerah istimewa Yogyakarta. Artinya sama dengan provinsi yang lain? DAU, DAK, dana bagi hasil, dana hibah, dia mendapatkan porsi persentase yang sama bagi seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang berbeda adalah daerah istimewa Yogyakarta mendapatkan dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang mencakup suksesi dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, persoalan pembentukan lembaga-lembaga pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. 5 item itu negara wajib hukumnya itu menyediakan dana. Besaran dananya diatur lewat undang-undang ini melalui mekanisme dana transfer ke daerah. Artinya di luar yang saya katakan tadi, yang sama dengan provinsi lain, negara akan menyediakan dana yang besaran dananya itu disesuaikan dengan kebutuhan apa yang diajukan. Misalkan bagaimana membangun tata ruang Yogyakarta menjadi sebuah kota budaya yang memang memiliki posisi yang sangat amat menarik antara keraton, tugu, dan sebagainya. Jadi dari yang pilar-pilarnya mungkin mencerminkan budaya. Nah, inilah yang dimaksud dengan biaya itu diajukan sesuai dengan kebutuhan yang dimintakan oleh Kesultanan, oleh pemerintah DIY. Nah, inilah yang pada akhirnya negara akan menutupi. Nah, besarannya tentunya memang ada ketentuan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kalau negaranya krisis dan sebagainya, kan ini. Nah, inilah yang diartikan bahwa kalau memang pertumbuhan perekonomian negara baik, kondisi perekonomian negara baik, mau tidak mau dengan serta-merta, maka dana keistimewaan pun akan menjadi besar adanya. Jadi kita tidak bicara dalam undang-undang ini tentang persentase, karena persentase hari ini bisa dikatakan besar, yang akan datang bisa dianggap kecil. Nah, tapi kebutuhan itulah yang diharapkan dalam undang-undang ini. Ada perencanaan kalau perlu jangka panjang. Bagaimana menata pertanahan, bagaimana menata kebudayaan, bagaimana mengembangkan akar-akar budaya yang selama ini sudah tumbuh dan ada seperti seni tembikar, tembaga, emas, batik, dan sebagainya. Itu bagaimana agar termasuk seni ketoprak, regenerasinya apakah masih harus terus yang sepuh-sepuh. Nah, anggaran-anggaran pendidikan, pelatihan dalam rangka menjaga budaya sebagai pilar yang dalam undang-undang ini dikatakan milik NKRI, karena kita telah menorehkan dengan undang-undang Jogja ini bahwa budaya telah ditempatkan sebagai sesuatu yang prinsipil, karena budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan budaya dijadikan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam membangun demokrasi, membangun kesejahteraan rakyat, karena sesungguhnya budaya adalah sesuatu yang hakiki, sesuatu yang alami, sesuatu yang filsafati. Inilah yang dimaksud dengan dana keistimewaan, yang pada akhirnya tidak lalu dikatakan tidak ada persentase, tidak ada jaminan. Oh tidak, mau tidak mau seperti perangkat budaya yang ada sekarang ini, kami akan berkeyakinan akan semakin baik, semakin tata, karena dananya itu di luar yang normal-normal yang lain. Jadi ada dana yang untuk saya akan memberikan kesempatan kepada audiens di studio dulu supaya nggak ngantuk nih, karena tadi ketawa-ketawa karena lihat ketoprak. Sekarang boleh langsung juga menyampaikan aspirasinya. Boleh silahkan disebutkan namanya, Mbak. Saya Eri dari Kabupaten Gunung Kidul. Selamat sore Pak Agun, Bu Marlinda, dan Pak Gandung. Ini ada beberapa permasalahan dan tentunya hanya satu yang menukik tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY nomor 13 tahun 2012. Telah disampaikan tadi banyak hal, dan yang paling urgensi yaitu tentang kebudayaan. Yang kedua yaitu tentang pertanahan. Jadi ketika berbicara DIY itu banyak sekali keistimewaannya, memang benar sekali. Dan kalau Yogyakarta khususnya ada istilah Sultan Ground. Jadi kebetulan Pak Agun di Komisi 2 tentang pertanahan, kami mohonkan nanti penjelasan tentang pertanahan itu apa dari urgensi dari Undang-Undang Keistimewaan tentang aplikasinya di pemerintahan DIY. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eri. Dan termasuk juga pertanyaan ini, bagaimana bedanya nanti dengan provinsi lain untuk
keistimewaan Jogja untuk tata ruang. Pertanahan ini menjadi sesuatu yang juga harus dipahami bahwa sesungguhnya wilayah teritorial Kesultanan Jogja itu adalah wilayah yang pada waktu Indonesia merdeka, bahkan jauh waktu sebelum merdeka, itu adalah wilayah teritorial yang diakui, dihormati bukan hanya negara bangsa Indonesia, oleh dunia internasional sebagai wilayah yang berdaulat. Nah, ketika Indonesia merdeka, justru daerah istimewa Yogyakarta, Kesultanan Jogja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses mendirikan negara, mempertahankan negara, bahkan pernah menjadi ibu kota negara kita dari 4649. Banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh Kesultanan Jogja untuk kemerdekaan Republik. Nah, karena dia itu menjadi wilayah yang memang berdaulat, diakui, maka pada saat ini pun itu berlaku ketentuan keistimewaan itu yang disebut dengan kekancingan. Dia adalah badan hukum, tapi diartikan badan hukum itu sebetulnya adalah dia subjek hak. Sebagai subjek hak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menata ada tanah keprabon, ada yang non keprabon. Nah, yang pada posisi itulah, pada posisi hari ini tuh ada semacam lembaga di Kesultanan yang bisa memberikan sertifikasi, dan itu tanah kesultanan. Nah, ini yang pada akhirnya ini tetap diakui sah adanya lewat undang-undang ini. Tapi dalam perkembangannya ke depan kan ada badan pertanahan. Ini yang diharapkan didaftarkan semua pada badan pertanahan, dan pengaturan-pengaturan itu semua nanti akan disusun lewat perda istimewa. Jadi juga akan melibatkan DPRD. Begitu pula juga dengan tata ruang. Tata ruangnya itu tidak harus selalu mengikuti tata ruang pada pemerintahan provinsi pada umumnya. Tapi justru tata ruang yang diharapkan adalah tata ruang yang mengandung aspek kebudayaan itu. Yang saya mengatakan tadi, bagaimana membuat desain kota Yogyakarta dengan seluruh kota-kota kabupaten kotanya, misalnya gitu ya, menjadikan sebuah kota yang memang menjunjung tinggi prinsip-prinsip budaya. Yang kita bisa lihat, karya budaya Jogja itu kan bukan hanya sekedar tari, bukan hanya sekedar lukis, tapi ada sifat-sifat yang tidak, kalau dipanjangkan dalam tulisan seperti adiluhung, itu kan sulit untuk dirumuskan adiluhung itu seperti apa sih? Mungkin berlembar-lembar pun nggak ketemu. Nah, contohnya misalkan seseorang yang tidak pernah menonjolkan dirinya, nggak perlu lagi ini jasa saya, ini karya saya, tapi justru dia memberikan apresiasi kepada banyak orang.